Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, saya akan meng-share ya, em, hukum zakat. Di pertemuan kali ini, saya akan berikan pengertian zakat. Kata zakat itu berasal dari kata al-zakat yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Zakat dari segi istilah, fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak ya, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut Wahidi, zakat itu nama bagi pengambilan tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jenis zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu seperti apa? Bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian zakat fitrah, sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggung yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat, dasar hukum zakat itu ada Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 103, dalam surat An-Nisa ayat 77, dalam Az-Zariyat ayat 19, Al-Baqarah ayat 267. Kemudian ada hadis. Hadis ini berbunyi, Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa ketika bulan Ramadan. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan. Nanti setelah Al-Quran dan hadis kita juga akan membahas ittihad. Jadi ittihad para ulama baik pun salaf maupun kalaf telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Kemudian ada prinsip-prinsip zakat. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial, dapat berkembang baik secara real berkembang maupun di tengah disiapkannya untuk berkembang. Kemudian ada zakat yang dibayarkan dari harta yang berkena wajib zakat. Kemudian zakat yang dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada di tangan para wajib zakat. Kemudian zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang berkenaan wajib zakat. Kemudian zakat tidak hapus dengan lampaunya waktu mengeluarkan zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban di samping pajak ya. Oke, ini adalah unsur zakat. Yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat tentunya, kemudian harta yang wajib disakati, kemudian penerima zakat ada 8 golongan ya. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, karim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke, fakir itu seperti apa? Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ini amil ini pengurus zakat ya. Kemudian adalah mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam
dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Ada rikab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Ada garim, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertanyakan jiwa dan izahnya. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah melalui dakwah dan jihad dalam membantu sesama meraih kehidupan yang lebih baik. Ini seperti anak-anak yang bersekolah di sekolah Islam ya, jadi disebut dengan fisabilillah. Kemudian banyak lagi ya, ada lagi nanti Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, juga ada syarat zakat nih. Syarat bagi orang yang berzakat. Muslim atau mukmin, balik dan berakal, memiliki harta yang sesuai syarat. Oke. Kita masuk ke ada di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS ya. Sini harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, logam dan lain-lain. Kemudian uang dan senilainya dengannya nanti di dalam undang-undang uang dan surat berharga lainnya. Kemudian zakat barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi. Nanti kita lihat lagi di undang-undangnya ada perniagaan, ada tanaman dan buah, mungkin pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam undang-undang. Ada pendapatan, kemudian di sini kita bisa lihat peternakan dan perikanan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang. Kalau dalam undang-undang ada pertambangan, kemudian nanti ada profesi, bisa ke perindustrian, barang temuan dan barang tambang. Ada di sini pendapatan dan jasa. Juga nanti terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu rikas namanya. Nizab, haul, dan kadar zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul ada jangka waktu kepemilikan harta selama 1 tahun penuh, 12 bulan hijriah yang menjadi syarat wajib zakat untuk harta tertentu. Jadi kadar zakat adalah presentase tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika mencapai nisab dan memenuhi haul ya, ada emas, perak, uang. Jadi nisab emas 85 gram itu sudah di. Kemudian nisab perak 672 gram. Nisab uang itu 85 gram emas. Kadar zakat 2,5. Kemudian kadar zakat ya tadi, terus barang yang diperdagangkan. Jadi nisab barang niaga sama dengan nisab emas dan perak. Kadar zakatnya itu 2,5%. Kemudian hasil pertanian. Jadi nisab hasil pertanian berupa makan pokok itu mencapai 653 kg sampai 530 kg beras itu sudah harus ada zakatnya ya. Kemudian nisab hasil pertanian setara dengan harga nisab makanan pokok sama dengan makanan pokok ya. Kemudian kadar zakat jika diairi oleh air hujan, sungai atau mata air dia 10%. Jika tidak diairi air hujan, sungai atau mata air dia 5%. Jika pengairan tanpa biaya itu 10%. Jika pengairan dengan biaya itu 5%. Jika pengairan menggunakan dua sistem jadi 7,5%. Jika sistem pengairan tidak diketahui maka disebut 10%. Ini dia ada nisab kambing 1 sampai 39 tidak wajib zakat. Ini ada keterangan ya, tambah 100 ekor ada wajib zakat berupa 1 ekor kambing. 40 sampai 120 itu 1 ekor kambing betina. 121 sampai 202 ekor kambing betina. Jadi kalau udah mencapai 100 ekor berarti 1 ekor. Jadi 200 sampai 399 berarti 3. 400 berarti 4 ekor. 500 berarti 5 ekor. Gitu seterusnya ya untuk perhitungan dari nisab tadi. Nih,
Kita kan bahas ada ternak unggas dan ikan. Jadi nisab unggas atau ikan setara misalnya 85 gram emas. Jadi kadar zakatnya itu 2,5% ya. Kemudian hasil tambang itu setara dengan 85 gram sama dengan atau 672 gram perak ya. Itu kadar zakatnya 2,5%. Kemudian barang temuan tadi yang sebut nama rikas tadi itu nisab barang tidak terbatas, kadar zakatnya itu 20%. Kecuali orang yang mencari emas di gunung dengan cara menggali zakatnya jadi 25% ya. Perbedaan zakat dan pajak. Jadi bagian kalau zakat itu bagian harta untuk mustahik zakat. Kalau pajak itu kan wajib bayar yang dibebani ya. Kemudian dari segi hakikat dan tujuan, kalau zakat itu untuk ibadah, wajib bagi setiap muslim. Kalau pajak tidak berhubungan dengan ibadah, wajib bagi semua orang, terutama kita ya, untuk warga negara yang baik. Kemudian batas nisab dan ketentuan. Kalau dalam zakat itu ditentukan tidak berubah. Tapi kalau di pajak itu bisa berubah. Kemudian kita lihat dari aspek kelestarian dana, tetap dan terus menerus. Kalau pajak tadi kan tidak tetap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk web hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ini di stop aja kalau sudah.